Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik ini dan luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nikmat yang sangat luar biasa sekali pada hari ini, pagi hari ini alhamdulillah Allah memberikan satu kesempatan yang tentunya tidak semua mendapatkannya, yaitu bisa masuk ke bulan Ramadan ya. Dan alhamdulillah saat ini, hari ini kita mulai melaksanakan saum pertama kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan di setiap langkah kita untuk beribadah di awal Ramadan ini. Tidak hanya untuk menahan haus dan lapar saja, tapi kita pun juga sebagaimana Rasulullah katakan dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ya. Dengan penuh keimanan dan juga ihtisab. Di sini tentunya ayah bunda sekalian, kita jaga amalan kita, jangan sampai amalan kita kosong ya, saum kita kosong ya, pahalanya tidak ada, tapi kita jaga dengan hal-hal yang yang bisa menggugurkan pahala saum kita, kita jaga dari hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya nikmat yang luar biasa lagi yaitu kesehatan ya. Kita bisa masih dalam keadaan sehat dan juga bisa melaksanakan saum ya. Dan juga insya Allah kita pun juga mempunyai waktu luang dari Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan untuk menuntut ilmu pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini sangat spesial sekali ya, apalagi pertemuan pertama, pandangan pertama tentunya kita mengawali dengan yang awalnya kita kajian itu 1 minggu 2 kali ya Bapak Ibu sekalian, hari Rabu dan hari Ahad ya, kelas besar itu. Akan tetapi khusus di bulan Ramadan karena ini bulan yang sangat luar biasa ya, kita maksimalkan, kita tambah ya, kita tambah untuk kajiannya yang asalnya 1 minggu 2 kali, sekarang 1 hari 4 kali ya. Ada khotaman Al-Quran ya, nanti di di pagi hari ba'da subuh, terus kita lanjutkan lagi jam 8 kajian tahsin ya, berkaitan dengan memperindah ya, berkaitan dengan tajwid ataupun nanti kaitannya dengan Al-Qur'an. Dan nanti di siang hari kita akan belajar juga maqamat Al-Qur'an. Nanti di sore hari kita pun juga akan bertalaki juga ya, program talim yaitu talaki 5 menit. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan kondisikan waktunya. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut serta ya untuk menuntut ilmu di program yang sudah kami sediakan di program virtual Ramadan 2025 ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kenapa saya sebutkan spesial? Karena kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, guru-guru kita, guru kami semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi beliau. Allah senantiasa berikan suatu hal yang mulia untuk beliau ya. Nah, kajiannya insya Allah di sini sepertinya sebentar saya cek terlebih dahulu ya. Fun. Baik, sebentar Bapak Ibu sekalian. Oke, alhamdulillah sudah hadir beliau ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba sapa terlebih dahulu dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu guru besar yaitu Al-Hafidh Syekh Bilal JK Al-Habil ya. Kita akan sapa dulu ya Bapak Ibu sekalian. Afwan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sehat Syekh?
Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, masya Allah ya. Alhamdulillah saya bisa apa namanya berhadapan dengan beliau. Afwan, saya Ari Abdullah Syekh. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan memulai kajian yang insya Allah ini judulnya apa namanya sengaja saya ini apa mohon izin Syekh apa dibedakan ya biar penasaran saja gitu ya. Nah judulnya yaitu Ibu yang Mulia. Dalam artian ini sebetulnya kita akan apa namanya daurah Al-Fatihah ya Syekh. Insya Allah kita akan sama-sama Bapak Ibu sekalian simak ilmu dari beliau dan silakan Bapak Ibu sekalian jangan lupa sharekan linknya kepada saudara-saudaranya, kepada teman-teman kita karena ini insya Allah momentum yang sangat luar biasa, jangan sampai kita tinggalkan ya. Baik, barangkali itu Syekh yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya saya persilahkan kepada Syekh Bilal jika Al-Habil untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Syekh. Baik, jazakallah khair. Terima kasih, akhi. Amin. Barakallah fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamd الشاكرين الطيبين. الحمد لله الذي خلقنا مسلمين وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام. والصلاة والسلام على خير مبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jal, saya hormati kepada semua para jamaah, wabil khusus Masjid Al-Fath dan teman-teman di Sobat Naji, dan Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah hari ini hari yang berkah, penuh dengan berkah, hari pertama di bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla dikumpulkan kita nanti di syurganya Al-Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sebelum mulai izin berkenalkan saya dulu. Saya Bilal Al-Habil, berasal dari Gaza, Palestina. Saya lahir di Gaza. Dan Alhamdulillah sudah hafal Al-Quran 30 juz pada usia 14 tahun bersanad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Alhamdulillah sudah tinggal di Indonesia 6 tahun. Saya tinggal di Bandung karena sudah kuliah S2 dari ITB, Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, FTSL, Infrastruktur Manajemen. Dan Alhamdulillah keluarga besar masih ada di Gaza, orang tua, kakak, adik semuanya. Kita 8 bersaudara, bapak dan ibu. 8 bersaudara, 6 perempuan, 2 laki-laki. Kita semua 8 sudah hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini pada kesempatan ini izin berbicara tentang tema hari ini surat Al-Fatihah, daurah bagaimana bisa menjadi mutqin, bisa membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Sebelumnya ada mungkin muqaddimah tentang keutamaan membaca dan hafal Al-Quran. Sebagai kita tahu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran Karim, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Al-Quran adalah buku Allah Azza wa Jal, kitabun. Al-Quran adalah kata Allah Azza wa Jal yang diturunkan dengan berkah. Barang siapa sibuk dengan Al-Quran, setiap hari membaca, hafal, mengajarkan, belajar, dapat ilmu Al-Quran, maka akan dapat keberkahan Al-Quran. Keberkahan itu bapak dan ibu di dunia dan akhirat. Di dunia Allah Azza wa Jal memudahkan semua urusan-urusan kita. Allah Azza wa Jal diberikan kebaikan, kesehatan, keluarga salih, anak-anak yang salih. Itu di dunia. Allah Azza wa Jal diberikan kesaksikan dalam kehidupan sekolah, kerja, ujian yang lain. Kalau di akhirat banyak. Kita baca hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, maka nanti di hari kiamat Al-Quran datang menjadi syafaat. Datang menjadi syafaat.
Kita semua butuh syafaatul Quran. Bertunang ke Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain untuk memotivasi kita biar tetap menjaga Al-Quran, tetap membaca hafal Al-Quran. Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW bersabda dalam al-hadis, Al-mahiru fil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Barang siapa bacaannya, hafalannya mutqin, bagus, maka posisinya nanti di hari kiamat dengan para malaikat. Posisi tertinggi Bapak dan Ibu di surga Allah Azza wa Jalla. Dan walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yuta'ti'u fihi falahu ajran. Barang siapa membaca Quran tapi masih terbata-bata, masih bacaannya kurang bagus, hafalannya kurang baik, masih berusaha untuk perbaiki bacaannya, koreksi, tahsin tilawah, ikut belajar dengan guru, majlis ta'lim, rumah tahfiz. Dia berusaha. Itu adalah orang dunia akan dapat dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala membaca. Pahala kedua berusaha. Jadi Bapak dan Ibu jangan malu kalau ada yang bacaannya masih kurang bagus. Jangan malu ya. Kita tetap belajar, tetap bersemangat untuk belajar tahsin tilawah, koreksi bacaan, makharij al-huruf sampai insyaallah menjadi mutqin, menjadi bacaannya bagus, nanti insyaallah posisinya dengan para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan dapat satu kebaikan. Bayangkan, satu huruf, satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat. Bagaimana kalau kita membaca basmalah? Berapa? 19 huruf. Dapat 190 pahala. Itu di hari-hari biasa. Kalau di bulan Ramadan sampai 70 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Jadi Bapak dan Ibu, insyaallah kita berusaha. Ini hari pertama. Masih kita awal Ramadan. Baru masuk hari ini. Minta dari semua Bapak dan Ibu kita bikin jadwal sehari, bikin rencana target. Mau khatam berapa kali. Setiap hari mau baca berapa juz. Contoh kalau mau khatam 3 kali di bulan Ramadan, jadi setiap 10 hari 1 kali. Jadi 1 hari khatam harus 3 juz. Ini contoh. Dan minimal Bapak dan Ibu harus kita khatam 1 kali di bulan Ramadan. Minimal. Kalau bisa 2, 3, 5 lebih baik. InsyaAllah. Dan jangan lupa pahala besar yang diberikan dari Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang jaga Al-Quran. Pahala besar di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i asli orang Gaza. Dia lahir di Gaza, Palestina. Dia mengatakan bahwa kalau masuk bulan Ramadan, dia ketinggalan semua majlis-majlis ilmu, menulis buku-buku, semuanya ketinggalan, dan hanya fokus membaca Quran. Sampai dia bisa khatam 60 kali di bulan Ramadan. Sehari 2 kali. Bayangkan ada yang tanya, bisa 1 hari 2 kali khatam Al-Quran? Setiap 12 jam 1 kali? Ya bisa. Di waktu ketika di zaman Imam Syafi'i, waktunya lebih berkah dan mereka lebih aktif, lebih bersemangat. Harus kita ikut Rasulullah dan sahabatnya dan para salihin, tabi'in, salaf salih. Harus kita lebih maksimal di bulan Ramadan, Bapak dan Ibu.
Saya tidak minta dari bapak ibu khatam 60 kali di bulan Ramadan Al-Quran. Saya minta minimal khatam 2 kali, 3 kali seperti ini. Bahalannya besar sekali bapak dan ibu. Kalau salat di bulan Ramadan menjadi 70 kali lipat. Salat farida, satu salat farida di masjid, insyaAllah bahalannya seperti 70 salat farida. Dan membaca Quran menjadi 10 kali lipat satu huruf, 10 kebaikan, 10 bahala sampai 700. Tidak kedengaran. Bayangkan, jadi itu bahala luar biasa bapak dan ibu. Dan ada banyak hadis, banyak ayat-ayat tentang keutamaan membaca dan hafal Al-Quran. Mungkin sekarang kita masuk sedikit di dalam surat Al-Fatihah. Sebelumnya izin mengingatkan bahwa surat Al-Fatihah ini surat pertama dalam Al-Quran Al-Karim, membuka Al-Quran. Ayatnya 7 ayat. Sudah semua ulama sepakat bahwa surat Al-Fatihah ini 7 ayat. Semuanya, semua qari. Kita di dalam Al-Quran punya 10 bacaan, Al-Qiraat Al-Ashr. Karena Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Maksud di sini 7 huruf. Huruf maksudnya bahasa atau lahjah. Karena di dalam bahasa Arab ada beberapa bahasa, beberapa lahjah, lisan, lidah yang beda. Itu 7 huruf yang sudah sampai hari ini semuanya, 10 ini, 10 bacaan itu semuanya benar. Dan setiap satu bacaan punya satu guru. Contoh, kita di sini di Indonesia membaca Al-Quran dengan riwayat Imam Hafs an Asim. Imam Hafs an Asim. Ini metode atau tariqah pembacaan kita di sini. Kalau di negara-negara yang lain, mayoritas negara Muslim 70%, 80% membaca dengan riwayat Imam Hafs an Asim. Kecuali ada sekitar 45 negara seperti Libya, Algeria, Maroko, Tunisia membaca dengan riwayat yang lain namanya riwayat Imam Warsh an Nafi'. Ada yang tanya, semuanya benar? Ya, semuanya benar bapak dan ibu. 10. Ini hanya 2 riwayat. Satu bacaan, satu qiraat punya 2 riwayat. Jadi di dalam Al-Quran ada 10 bacaan dan 20 riwayat. Kalau Imam Hafs itu murid Imam Asim, muridnya. Imam Asim gurunya. Jadi surat Al-Fatihah punya 7 ayat. Ayat pertama mulai dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-7 adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini di riwayat kita, riwayat Imam Warsh an Nafi'. Kalau di riwayat yang lain seperti Warsh an Nafi' itu 7 ayat sama, tapi mulai dari Alhamdulillah ayat pertama. Jadi basmalah bukan ayat. Bismillahirrahmanirrahim tidak ayat. Itu di riwayat Imam Warsh an Nafi'. Jadi hari ini kita fokus berbicara tentang riwayat kita, riwayat Imam Hafs an Asim. Imam Hafs an Asim. Surat Al-Fatihah bapak dan ibu punya beberapa nama-nama yang sangat penting. Ada beberapa nama saya ingin tersebut. Nama yang utama, nama yang biasa kita dipakai, Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah membuka. Karena 3, membuka Al-Quran, membuka surat-surat yang lain berikutnya, dan membuka salat. Atau membuka bacaan Al-Quran dengan surat Al-Fatihah. Jadi membukaan. Yang kedua, surat Al-Fatihah namanya Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ibu Al-Quran. Ibu Al-Kitab. Kenapa? Karena di rumah yang dasar rumah adalah ibu.
Di Al-Quran dasarnya juga ibunya adalah Al-Fatihah. Jadi disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran. Juga ada nama yang lain Alhamdu dan Asyukru, bersyukur. Karena ayat kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalamnya puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat nama As-Sab'ul Mathani. Kenapa disebut As-Sab'ul Mathani? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hijr, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan As-Sab'ul Mathani, itu artinya 7 ayat surat Al-Fatihah. Sab'u 7 kalau bahasa Arab. Wal Qur'an al-Azim, karena 7 ayat itu surat yang pertama membuka Al-Quran. Setelah itu wal Qur'an al-Azim, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai surat An-Nas. Jadi walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-Azim. Itu nama dari nama surat Al-Fatihah As-Sab'ul Mathani. Juga ada nama Ar-Ruqyah. Kenapa Ar-Ruqyah di sini? Karena kalau kita membaca mau berruqyah orang yang sakit, orang yang sedang sakit, kita bisa berruqyah hanya dengan surat Al-Fatihah cukup. Itu sudah Rasulullah SAW melakukan ruqyah dengan surat Al-Fatihah hanya. Jadi disebut namanya Ar-Ruqyah, nama surat Al-Fatihah. Satu lagi namanya Al-Kafiyah atau Al-Wafiyah. Karena di dalam surat Al-Fatihah sudah ada semua makna-makna, artinya maksud Islam. Semua maksud Islam ada di dalam 7 ayat surat Al-Fatihah. Juga bisa disebut ad-du'a. Kenapa? Karena ad-du'a ini di dalam surat Al-Fatihah Allah Azza wa Jalla berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikanlah, tunjukkan jalan yang lurus. Ini doa adalah doa. Jadi bisa disebut nama surat Al-Fatihah nama surat ad-du'a. Dan ada banyak nama-nama dari nama surat Al-Fatihah, mungkin cukup ini beberapa nama, sekitar 8-9 nama. InsyaAllah ini cukup, kita bisa hafal dan kita bisa menggunakan. Tapi nama yang utama yang sering dipakai Al-Fatihah, pembukaan. Baik Bapak dan Ibu, saya izin lanjut juga ke sisi selanjutnya, salah apa yang kita bisa melakukan dalam surat Al-Fatihah. Sebelumnya, para ulama sudah menyatakan sepakat bahwa kalau ada seorang imam melaksanakan salat berjamaah, dia menjadi imam pimpinan salat, dan dia melakukan salah jelas dalam surat Al-Fatihah di salatnya, maka salatnya dibatal. Bapak dan Ibu, ini sangat penting. Ini bukan kata saya, kata para ulama. Jadi ini serius. Kita datang hari ini untuk belajar bagaimana bisa membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Biar salat kita benar, Bapak dan Ibu. Enggak perlu diulang. Kalau salat kita dibatal harus diulang. Dan tidak hanya salat imamnya, salat dan para makmum yang di belakangnya juga dibatal. Kalau imamnya bacaannya surat Al-Fatihah melakukan salah jelas. Di sini sekarang izin menjelaskan apa maksudnya salah jelas. Salah jelas atau disebut dalam bahasa Arab lahin jali. Salah di dalam salah ada 2 jenis, salah jelas dan salah hilang. Hari ini kita fokus salah jelas aja. Salah jelas itu artinya lahin jali, di dalamnya ada 3 jenis. Ada 3 jenis, Bapak dan Ibu. Bisa salahnya di huruf, dalam huruf. Mim, ba, jim, dal, sad, kha, dalam huruf biasa, huruf bahasa Arab. 28 huruf. Atau dalam kata-kata. Contoh, saya baca,
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini yang benar. Yang salah, lillahi ma fis samawati wal ard. Wa ma fi itu dihilang, jatuh. Itu maksudnya salah jelas dalam kata-kata, jenis kata, kalimat. Baik, yang ketiga adalah harakat. Harakat, fathah, kita punya berapa harakat? 3, fathah, dhamma, dan kasrah. Contoh, saya baca. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن, ya, ini yang benar. Yang salah, ولا تحسبن, tahsi, seharusnya tahsa. Jadi huruf sin seharusnya pakai fathah, saya pakai kasrah, ganti harakatnya. Itu salah jelas Bapak dan Ibu. Itu satu salah, ini satu salah jelas. Jenis harakat. Jenis harakat. Jadi ada 3 jenis, bisa dalam huruf, atau kata, kalimat, atau harakat. Harakat. Fathah, dhamma, kasrah, sukun. InsyaAllah. Ini 3 harus kita dijauhi, dilarang kita pakai atau melakukan salah jelas dalam surat Al-Fatihah Bapak dan Ibu, biar salatnya tetap benar. Baik, saya lanjut. Ini mau sekarang baca surat Al-Fatihah dulu. Saya baca satu persatu, satu ayat. Setiap satu ayat saya berhenti menjelaskan salah seperti apa yang mungkin ada dan bagaimana cara koreksinya. Baik, saya mulai dari isti'adzah, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ, ذو, حروف ذال, ya. أعوذ بالله من حروف شين, ya. Dalam huruf shin ada sifat tafashi. Sifat namanya tafashi, huruf shin. Minasyaitan, ta, ini huruf tibal, termasuk huruf tafkhim, bukan tibis, ya, tibal. Huruf tibal, huruf tafkhim dalam bahasa Arab ada berapa huruf? 7 huruf. Khussa, daghtin, qidh. Ini huruf tafkhim. Saya baca, maaf, saya tulis di khussa, kha, sad, khussa, daghtin, dad, ghain, ta, qidh, qaf, dha. Ini saya sudah tulis di, maaf. Ini saya tulis di chat sebentar, biar Bapak dan Ibu yang mau tulis bila boleh silakan, tapi sebentar ini harus semua. Maaf. Ini hurufnya selalu harus ditibalkan, ya. Harus selalu kalau harakatnya fathah, dhamma, atau sukun harus tibal, ya. Nggak boleh kita tibis huruf ta atau dha. Jadi minasyaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, illahi, huruf lam Allah. Itu tibal atau tibis? Itu tibis. Kenapa? Karena lam lafzul jalalah, lam Allah Azza wa Jal, ikut harakat sebelumnya. Lam lafzul jalalah ikut harakat sebelumnya. Harakat sebelumnya huruf mim, harakatnya kasrah. Jadi lam lafzul jalalah di sini tibis. Kalau fathah atau dhammah, harakat sebelumnya menjadi tibal. Oke? Saya ulang lagi. Bismillahi, ilahi, bukan bismillah, ya. Ini salah. Jangan ada yang baca bismillahi, ditibalkan huruf lam. Padahal dia
tipis, bukan tebal. Oke, saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ra, ar-Rahman. Di dalamnya ada sifat tikrar, ulang. Diulang hanya satu kali babak dan ibu. Nggak boleh lebih dari satu kali. Jadi, ada yang baca seperti ini, salah. Ar-Rahman. Ini salah. Karena lidahnya diulang sekitar 3-4 kali. Ini salah. Harus satu kali aja. Atas bawah. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Cukup. Huruf H di sini bukan H. Beda. Karena makhrajnya dikat. Jadi ada yang kadang pakai huruf H. Jangan. Harus H. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf alif yang di tangga itu mad tabi'i. Harus berapa harakat? 2 harakat. Ada yang kadang, contoh, ada yang suaranya indah, mau ikut seperti menjadi Affasi atau Sudesi. Mau baca dengan indah suaranya, tapi dia nanti panjangnya 3 harakat. Huruf mad tabi'i menjadi 3 harakat atau 4 harakat. Ini salah babak dan ibu. Harus tetap 2. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani. Udah, cukup. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Di dalamnya ada huruf H. Harus perhatian. Jangan diganti menjadi H. Dan huruf Ya. Ar-Rahim. Huruf Ya ini di sini mad arid lissukun. Mad arid lissukun. Bisa 2 atau 4 atau 6 harakat. Contoh, kalau babak dan ibu mau ambil 2 harakat, harus semua ayat selanjutnya berikutnya. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, in, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, semuanya harus 2, tetap 2. Enggak boleh kita campur. Contoh, mau ambil 2 yang dan nanti 4, nanti 6, nanti 2, 4, enggak boleh. Kalau dalam salat mau membaca satu surat dalam salat, harus dalam salat itu kita tetap jaga. Mau 2 harakat, semuanya 2. Mau 4 silakan, semuanya 4. Biasanya para qari, para imam menambil 4 harakat mad arid lissukun. Tapi semuanya benar babak dan ibu. Boleh 2, boleh 4 atau 6. Baik. Yang kedua, Alhamdulillah. Ini ayat Alhamdulillah. Harus kita perhatian huruf H. Alhamdu. Du. Karena ada dhamma. Alhamdulillahi. Di sini li karena di sini huruf lam sudah kasrah. Jadi tipis. Harakat sebelumnya kasrah. Li. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi. Huruf ba. Ada tashdid. 2 harakat babak dan ibu. Harus 2 harakat. Kita berhenti sekitar 2 harakat. Al-Alamin. Huruf ain. Tolong perhatian. Jangan menjadi huruf hamzah atau alif. Ada yang baca seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini salah. Alamin salah. Ya harus ain. Keluar dari tunggurakan dari al-halq. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini mad arid lissukun. 2, 4 atau 6. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Huruf ra seperti tadi, tashdid berhenti 2 harakat dan ada sifat tikrar, ulang. Ar-Rahim sama Ar-Rahmanir-Rahim. Huruf ha juga, tolong perhatian. Mad arid lissukun, huruf ya juga. 2, 4 atau 6.
Ayat keempat. Maliki yaumiddin. Di sini saya izin baca dan tolong dari semua babak dan ibu. Nanti kalau ada yang bisa jawab, angkat tangannya. Saya izin bertanya. Sekarang saya baca ayat keempat dua kali, maaf. Dan nanti silakan ada yang bisa jawab, angkat tangan. Ini bacaan saya. Salah atau benar? Kalau salah, salahnya di mana? Oke? Saya baca dua kali. Tolong dari semua fokus. Malik yaumiddin. Yang kedua. Malik yaumiddin. Yang mau jawab, angkat tangan silakan dan bisa jawab. Saya ulang ketiga. Malik yaumiddin. Ada yang tahu? Babak dan ibu. Boleh raise hand Bapak Ibu sekalian. Itu benar atau salah? Ini jawabannya. Benar, salah. Benar. Benar. Kenapa ibu? Maliki yau. Baik. Tapi ada yang bisa jawab beda? Terima kasih Ibu Didi. Tapi jawaban saya salah. Salah. Oke, yang jawabannya salah kenapa dan di mana salahnya? Salahnya di mana? Ini yang maksudnya. Ustaznya Ustaz, hapnya terlalu itu panjang. Manya terlalu panjang, melebihi matabi. Bukan masalah, bukan salah panjang Ibu. Babak dan Ibu, bukan salah panjang. Ini ada salah lain. Malik, oke, Malik itu di dalam salahnya apa? Maaf satu bersatu bisa jawab biar kita yang mau jawab angkat tangan dulu. Baik, Ibu Dedeh dulu, Afwan, biar ini Silakan, biar Ibu tidak Dedeh. bentrok ya, Syekh ya. Ibu Boleh. Dedeh, silakan. izin Syekh, kalau pendengaran saya yang pertama yang salah di huruf kaf terlalu K gitu. Ha? Oke, Kafnya. Oke. Masalah di huruf kaf, tapi bukan masalah huruf, masalah harakat, Ibu. Tadi saya baca pakai sukun. Seharusnya kasrah, bukan sukun. Oke, saya baca lagi yang salah. Oke, tolong fokus dari semua. Terima kasih Ibu Didi ya. Bagus, tapi salahnya harakat. Dalam harakatnya, bukan dalam hurufnya. Saya baca lagi yang salah dan lihat bagaimana salahnya. Para imam di Indonesia, mereka melakukan salah ini. Mayoritasnya, bukan semua, mayoritasnya. Malik yaumiddin. Saya baca huruf kaf sukun. Padahal harakatnya kasrah. Kenapa menjadi sukun? Karena kalau kita ketika membaca Malik yaumiddin, harus kita menjelaskan kasratnya. Kalau tidak jelas menjadi sukun. Baik. Saya baca sekarang yang benar. Oke? Maliki. Ki. Huruf kas ini kasrah. Maliki yaumiddin. Ini sudah benar. Babak dan Ibu, salah seperti ini termasuk salah jelas. Termasuk salah yang dibatalkan salatnya. Jadi tolong perhatian kalau mau baca Maliki. Maliki yaumiddin menjelaskan kasratnya. Baik, kita lanjut ayat keempat. Dan jangan lupa ad-din ini huruf dal bukan ta ya, ad-din. Bida. Makhrajnya dekat dengan huruf ta tapi di sini huruf dal. Maliki yaumiddin dan ada tasydid dua harakat. Ayat kalima maaf. Iyyaka na'budu. إياك نعبد وإياك نستعين. حروف تشديد أداة شداد أضس حروف يا dan huruf alif mat طبيعي. Jadi dua-dua. إياك نعبد
Ini huruf dal di sini juga punya dhamma. Kalau dhammatnya tidak jelas menjadi sukun Bapak dan Ibu. Ya, tolong perhatian. Seperti tadi, kaf. Contoh ada yang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'bud ini sukun Bapak dan Ibu. Harus na'budu, du. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'i, huruf ain di sini harus jelas, bukan in. Nasta'in, in bukan in, hamzah. Ada yang baca nasta'in, nasta'in. In ini salah, bida huruf, dan ini termasuk salah jelas. Jadi nasta'iin. Ayat ke-6. اهدنا الصراط المستقيم. Hurufnya keluar dari tenggorokan. Ihdinas, huruf sad Bapak dan Ibu, bukan ihdinas syirata. Ya, ada yang baca seperti ini, salah jelas ini. Ihdinas, huruf sah termasuk huruf tibal. اهدنا الصراط المستقيم. قيم huruf qaf di sini. Ini huruf qaf bukan kaf. Ada yang baca kaf seperti ini. Al-mustaqim. Kim ini salah. Harus mustaqi. Qim. Huruf qaf dari hanak a'la keluar. اهدنا الصراط المستقيم. قي. Yang ke-7 terakhir, ayat ke-7. Ini ayat ini harus lebih baik, bukan harus, lebih baik kalau kita baca dengan satu nafas, satu kali Bapak dan Ibu. Tapi kalau nafas kita masih tidak panjang, masih bending, boleh kita potong, berhenti di tangga dan lanjut. Tapi lebih baik, lebih utama Bapak dan Ibu kalau kita baca satu kali seperti ini. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti ini. Kita ambil satu persatu. Sirata, sad, Siratal ladzina. Alladzina bukan allazina ya. Ini huruf dal bukan zai. Ada yang baca allazina. Siratal ladzina. Bida ya. Siratal ladzina an'amta. An'amta alaihim. Ghairi bukan ghairi. Huruf ghain termasuk huruf tibal. Ghairil huruf ghain di sini Bapak dan Ibu harus kita tahan sedikit. Kalau tidak tahan bisa ada qalqalah. Qalqalah hanya dalam 5 huruf. Huruf qalqalah 5. Huruf qalqalah 5. Qutub jad ya Bapak dan Ibu. Saya tulis qaf, ta, ba, jim, dal. Saya sudah tulis di chat. Ini huruf qalqalah. Qutub jad. Huruf ghain tidak termasuk huruf qalqalah. Ada yang baca seperti ini. Lihat. Ghairil maghdubi. Ini salah. Ini tidak ada qalqalah. Kenapa di qalqalah? Jadi harus kita tahan di huruf ghain dan huruf dad biar tidak ada qalqalah. Juga di huruf dad tidak ada qalqalah Bapak dan Ibu. Jadi ghairil maghdubi ini tahan sebentar sedikit. Ghairil maghdubi alaihim walad. Kita berhenti di sini. Tolong fokus di kata ad-dallin. Ini izin bertanya di sini juga. Ini izin bertanya untuk semua. Ad-dallin di dalamnya ada berapa mad?
dan Enam, berapa Seh. harakat? Oke, ini satu mad, inam. Oke, menurut saya ada 4 jenis mad. Menurut saya ada 4 jenis mad. Satu salahnya itu huruf alif mad lazim kalimi musaqqal inam harakat. Betul, benar ibu. Ada 3 lagi. Di mana? Tasdid. Tasdidnya lam. Tasdid. Tasdid huruf lam. Ya, betul. 2 harakat. Tahan. Mantap. Ini yang kedua. Masih sisa 2 lagi, Bapak dan Ibu. Mad tabi'i, Ustadz. Di mana mad tabi'i? Di mana? Matlin, Ustadz. Di mana? Di Matlin. mana? Huruf mana? Matlin. Huruf mana? Huruf mana? Li. Lin. Ya. Matlin. Ya. لين لين. الضالين ini bukan لين. mad tabi'i, ini mad arid Matlin. للسكون بابا. Matlin. Bukan madlin, ini mad arid للسكون. Alifnya fathah, Ustadz. Ya, kalau madlin ibu seperti Quraisy, liila fi Quraisy. Itu hurufnya Quraisy hurufnya sukun dan ada fathah setelah itu. Jadi Quraisy atau Fir'aun. Jadi harus sebelum huruf ya atau waw Quraisy ada fathah sebelumnya, bukan sesudahnya, sebelumnya. Jadi Qura huruf ra ya, sebelum huruf ya, sebelumnya bukan seharusnya huruf mad. Biar kita faham, huruf mad ada tiga huruf. Ada alif, waw, ya. Dan alif harus sukun sebelumnya fathah. Waw sukun sebelumnya dhamma. Ya sukun sebelumnya kasra, Bapak dan Ibu. Itu huruf mad. Kalau huruf lin ada 2 huruf, waw dan ya. Waw dan ya. Dan huruf waw itu harus sukun sebelumnya fathah. Huruf ya harus sukun sebelumnya fathah juga. Quraisy, Fir'aun. Oke? Ini dua contoh mad lin. Tapi di sini ad-dallin lin ini mad مد عارض للسكون باباك تنيبو. مد عارض للسكون. اوكي kenapa عارض للسكون karena kita berhenti di sini pakai sukun di atas huruf nun. Jadi sukunnya bukan sukun asli. Ini sukun عارض atau sukun karena berwaqaf, karena kita waqaf. Bukan sukun asli, karena kita berhenti ya. Baik. Jadi mad ketiga ya, ad-dallin, ini mad arid lissukun. Masih satu lagi, sisa satu lagi. Ada yang bisa bantu? Ini saya Benderanya saya. Minta sebut hurufnya, huruf di mana? Ya bukan. Ini sudah ya, tadi kita mad arid lissukun, huruf ya. Ada alif setelah fathah. alif setelah dal. Kalau alif itu mad lazim kalimi musaqqal inam harakat. Sudah tadi. Huruf lam tashdid 2 harakat. Ya mad arid lissukun. Sebelumnya lihat di awal Bapak dan Ibu. Huruf aba itu di awal. Huruf dad. Huruf dad. Ya dad. Di dalamnya ada sifat istitalah. Sifat ada yang tahu sifat istitalah? Ya, huruf dad ini harus kita tahan 2 harakat. Karena di dalamnya ada sifat namanya sifat istitalah, berpanjang. Jadi, kita tahan di atas huruf dad 2 harakat. Saya ulang lagi, 4 jenis yang di dalam kata ad-dallin. Huruf dad yang pertama, punya sifat namanya sifat istitalah. Tahan 2 harakat. Yang kedua huruf alif. Huruf alif ini mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal 6 harakat Bapak dan Ibu. Harus 6. Yang ketiga huruf lam tashdid. Huruf lam tashdid berapa? 2 harakat kita tahan. Yang keempat terakhir huruf ya itu mad arid lissukun. Mad arid lissukun 2 atau 4 atau 6. Jadi contoh, kalau kita ambil mad arid lissukun 2 harakat,
Jadi totalnya berapa babak dan ibu? Dad 2, alif 6, lam 2, ya 2, jadi totalnya 12. 12. Ini minimal. Bisa Hmm. 14 kalau mad عرض للسكون 4 حركات. Bisa 16 kalau mad عرض للسكون 6 حركات. Contoh, saya ambil yang 4. Saya baca sekarang pakai mad عرض للسكون 4 حركات. Walau kita tahan di atas huruf dad ya, 2 harakat seperti ini. Dad. Walau dallin. Cukup. Terakhir amin. Amin. Dua-dua ya. Oke. Ini surat Al-Fatihah alhamdulillah sudah selesai menjelaskan salah seperti apa dan koreksinya seperti apa. Izin sekarang saya baca satu kali sendiri surat Al-Fatihah dari isti'adah sendiri. Nanti insyaAllah setelah itu kita buka kalau ada mewakili dari peserta boleh dari bapak ibu yang mau baca, tapi kita mungkin ambil hanya sedikit karena waktunya terbatas juga. InsyaAllah. Saya baca satu kali sendiri. Tolong dari semua fokus insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau amin dua harakat, jangan enam seperti di masjid amin, enggak perlu ya, hanya dua amin cukup. Dan kalau ayat ke-7 enggak bisa baca dengan satu nafas, tidak apa-apa, mungkin berhenti di tangga seperti ini. Siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini wakaf yang pertama. Yang kedua bisa ada contoh lain. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tapi lebih utama babak dan ibu lebih baik kalau kita bisa satu nafas. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah. Mungkin Ustaz Ari bantu. Ya, baik Afwan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Syukran Syekh ya. Baik Bapak Ibu sekalian boleh di-mute-kan terlebih dahulu. Afwan. Oke. Baik, syukran Syekh untuk penjelasannya yang untuk saya pun juga alhamdulillah dapat ilmu baru. Dan kita berikan kesempatan kepada peserta untuk membacakan kira-kira berapa orang saja Syekh atau perwakilannya? Boleh, silakan mungkin 45 orang boleh. Oke, siap. Syukran. Baik, di sini yang sudah raise hand ya. Baik, kita mulai dari Ibu Nur. Silakan Ibu Nur, boleh di-on-kan mikrofonnya. Ya, silakan Ibu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, jazakallahu khair. Tolong perhatikan huruf ضاد harus tahan dua harakat. Istitala. Walad, tidak langsung. Tidak langsung seperti tadi. Jadi bisa tahan dua harakat baru lanjut ke huruf alif dan diperpanjang 6 harakat hurufnya. Itu saja. Syukran, jazakallahu khair. Masya Allah. Syukran Ibu ya, Nur ya. Baik, kita lanjutkan Syekh ya. Afwan. Boleh. Kita lanjutkan di sini ada Kak Fatir. Ini Syekh yang paling muda dan istiqomah di Sobat Ngaji. Ini usianya 18 tahun. Kak Fatir, Masya Allah. tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, jazakallah khair. Terima kasih, barakallah fik. Tolong perhatikan a'udzu bukan a'uzu. Ini huruf dal. Ar-Rahmani huruf ra tadi antum ditikrar, diulang lebih dari satu kali, 3-4 kali. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tikrar, sifat tikrar hanya satu kali. Al-alamin bukan al-alamin. Huruf ain di sini. Maliki huruf alif maliki mad tabi'i 2 harakat. Tadi antum baca 3 lebih kelebihan. As-sirata huruf sad. Ihdinas huruf sad harus jelas. Al-mustaqim bukan mustaqim. Tadi antum baca huruf kaf harus qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Dan terakhir allazina, siratal ladzina bukan allazina ya. Allazina dha. Ya, jazakallah khair. Syukran. Barakallah fik. Masya Allah, Kak Fatir. Semangat Kak Fatir. Masya Allah. Baik, masih kita lanjutkan. Kita coba satu lagi Syekh. Dan nanti mohon izin saya menyampaikan informasi juga ya. Dan barangkali nanti kita buka pertanyaan Syekh. Boleh Syekh? Boleh. Oke, baik. Syukran. Baik, kita lanjutkan satu orang lagi. Kita coba nanti kita lanjutkan. Berikutnya ada Ibu Dedeh tadi ya. Nah, mau ikut bertalaki silakan Ibu Dedeh. Silakan. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jazakallahu khair. Syukran Ibu Didi. A'udzu huruf ain. Tolong perhatian, bukan au, jangan ada gunna. Tidak ada sifat gunna dalam huruf ain. Sifat gunna hanya dalam huruf nun dan mim. Nun dan mim. Kalau huruf ain tidak ada. Al-mustaqi huruf qaf. Tolong jelaskan huruf qaf lebih. Dan ghairi ghairil terakhir ad-dallin tadi kurang 6 harakat, harus 6. Tadi sekitar 5 Ibu, masih kurang. Itu semuanya. Dan ini ada masukan dari saya untuk semua. Coba di rumah sendiri pastikan huruf ya dalam al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, huruf ya. Pastikan tidak punya gunna, tidak ada sifat gunna. Contoh, kalau mau cek seperti ini contohnya cek. Dibaca kata al-mustaqim, dibaca al-mustaqim, ketika baca huruf ya ditutup hidung. Seperti ini. Contoh, saya baca 2 kali. Yang pertama, saya baca yang benar, nanti yang kedua yang salah. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Suara saya tetap keluar, tidak ada suara yang lain. Tapi ini yang benar. Yang salah seperti ini. Maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ini salah. Ini ada gunna. Saya pakai gunna. Seharusnya tidak ada gunna, Bapak dan Ibu. Hanya gunna dalam huruf mim dan nun. Huruf ya tidak ada gunna. Baik, ini hanya untuk semua biar bisa perhatian. Jazakumullah khair. Terima kasih Ibu Didi. Barakallahu fiik. Baik, Masya Allah. Jazakallahu Masya Allah. Waiyakum. Ya. Baik, syukron Ibu Dede untuk tilawahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti berdampak terus ya, Al-Fatihahnya terus diperbaiki. Syekh mohon izin ada beberapa informasi terlebih dahulu sambil Syekh bisa beristirahat dulu. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab, dan alhamdulillah ini yang raise hand belasan orang Syekh ya. Dan termasuk saya pun juga sebetulnya pengen bertalaki bersama Syekh, mungkin insyaallah nanti ya. Baik, kita akan coba maksimalkan terlebih dahulu untuk beberapa informasi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Baik, sebagaimana untuk program yang sudah berjalan saat ini, khususnya di bulan Ramadan, kita mempunyai program khusus Ramadan itu 1 hari 4 kajian ya, 4 sebentar, ini belum masuk ya. Sebentar, afwan. Baik, saya coba share screen terlebih dahulu.
Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas waktu yang tadi agak delay ya. Ada perbaikan terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah tampil ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab dan juga kalau ada kesempatan nanti kita bisa bertalaki lagi bersama Syekh. Yang pertama tadi, di bulan Ramadan kita mengadakan program Ramadan khusus ya. Untuk programnya adalah virtual melalui Zoom. Dan insya Allah satu harinya itu 4 kali program. Yang pertama di ba'da subuh yaitu khotaman Al-Quran one day one juz ya. Terus yang kedua di jam 8 setiap pagi jam 8 ini kita khususkan untuk kajian Al-Quran semuanya ya. Baik itu dari selebihnya memang dari segi tahsin tajwid ya, cara baca dan juga nanti materi-materi yang kaitannya dengan cara baca. Terus nanti di siang hari jam 1 sekarang ya, siang nanti ada kajian makomat. Terus di sore hari jam 4 sore itu kajian talim. Talim itu singkatan, bukan ta'alim ya. Talim itu singkatan dari talaki 5 menit. Nah ini kurang lebih gambarannya seperti tadi kita bertalaki bersama Syekh. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti di talim nanti program talim. Kita akan bertalaki juga sama ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, untuk program yang spesialnya itu di pagi hari jam 8 dan insya Allah di jam 8 itu ada moderatornya ya. Di jam 8 itu sudah ada moderatornya, sedangkan nanti di siang hari itu langsung oleh asatidnya dan juga talim pun juga langsung oleh asatidnya. Jadi sehingga insya Allah untuk beberapa program saya izin untuk share terlebih dahulu judul-judulnya ya, biar Bapak Ibu sekalian nanti di hari besok dan seterusnya kita bisa lihat ya. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, program yang saat ini berjalan bersama Syekh yaitu judulnya saya berikan Ibu yang Mulia. Ini kaitannya dengan tadi Ummul Quran ya. Terus berikutnya nanti di siang hari hari ini di jam 1 itu ada Bahagia Bersama Rosa, atau kita mempelajari irama ros Quran surah Al-Fatihah lagi nih ya. Nanti insya Allah akan bisa bertalaki lagi. Terus nanti program talimnya talaki Quran surah Al-Qasas ayat 1 sampai 3 ya. Terus nanti di besok di hari besok kita akan mendapatkan materinya adalah pembuka pintu, atau ini kaitannya dengan matan muqaddimah, pembukaan juga ya. Nanti insya Allah disampaikan oleh Al-Ustaz Salman. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan waktunya untuk di hari besok untuk menimba ilmu di Sobat Ngaji terkait dengan matan muqaddimah. Terus siang harinya pun juga seperti biasa makomat Al-Quran, masih irama ros, tapi kita membahas mulai di An-Naba ayat 1 sampai 16 ya. Terus dilanjutkan talim Al-Qasas ayat 4 ya. Saya akan menyampaikan informasi ini jeda selang ya. Jadi nanti besoknya lagi saya akan informasikan kembali untuk judul-judulnya ya. Tuh, seperti mengenal lebih dekat dengan tata dan seterusnya. Baik, izin sebentar lagi di sini saya akan sharingkan terlebih dahulu berkaitan dengan metode yang insya Allah akan kita siapkan sesudah Ramadan atau bulan Syawal ya Bapak Ibu sekalian. Yang mana ini kita selain Ramadan kita mempunyai yang namanya kelas akbar ya. Kelas akbar itu nanti ada Rabu malam dan ada Ahad malam ya, yang mana nanti beragam asatid yang menyampaikannya ya. Kajian rutinnya di malam hari, karena di bulan Ramadan di malam hari kita tiadakan, tapi kita penuhkan di pagi, siang, dan sore ya. Ini nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti secara gratis. Terus berikutnya saya sampaikan juga di sini tahsin akbar bulan Ramadan ya. Tadi sudah saya sampaikan ba'da subuh one day one juz. Terus jam 8 kajian Sobat Ngaji tahsin dari nol hingga makhir. Salah satu di antaranya tadi yang sudah disampaikan oleh Syekh. Terus nanti di siang hari jam 13.00 waktu Indonesia Barat makomat Al-Quran dari mulai irama ros nanti kita pelajari irama jiharka, nihawan, kurdi, dan hijaz. Terus berikutnya program talimnya jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Berikutnya mohon izin saya sampaikan juga untuk program tahsin tajwid atau program privatnya kita buka kembali untuk persiapan Bapak Ibu sekalian mengikuti di di sesudah Ramadan ya, sesudah Ramadan atau Syawal. Jadi silakan bagi Bapak Ibu sekalian, di sini kita mempunyai program privatnya untuk melayani Bapak Ibu sekalian
yang ingin belajar secara privat ya. Kalau ini kan tahsin besar kita ratusan orang ya di sini ya, orang. Bahkan bisa sampai 300 orang waktu itu ya. Nah, terus di sini kita menyediakan kelas privat untuk mengkondisikan keinginan Bapak Ibu sekalian untuk belajar dari dasar tapi tidak banyakan gitu ya. Tidak banyak orang ya. Maksimal kita 15 orang tapi rata-rata di bawah itu juga bisa masuk gitu ya. Jadi sehingga privat ini Bapak Ibu sekalian bisa dikoreksi secara langsung, diperbaiki dan kita mempelajari kaidah-kaidah dasar tajwid ataupun tahsin ya. Salah satu di antaranya mempunyai rumus cepat menghafal tanda 2 harokat dan seterusnya. Terus berikutnya tidak hanya tahsin tajwid, kita pun juga tahsin tajwid ini mempunyai materi dari 0 sampai akhir, dari mulai tahsin modul A gitu ya. Modul A membahas tentang mad 2 harokat, terus di sini ada modul B, modul C ya. Terus ada tahsin 2 modul A, B, C, D, itu semuanya materi ya. Materi terkait dengan ilmu-ilmu dasar membaca Al-Qur'an ya. Ini dan kita pun juga mempunyai slogan dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Salah satu di antaranya adalah tidak hanya gurunya, tidak hanya modulnya, tapi insya Allah dipelajari pun juga. Di sini sudah sekitar 500 peserta yang sudah bergabung di privat dan alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan, masih berjalan ya. Nanti selang libur bertemu lagi di Syawal. Nah, jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftar dari sekarang boleh ya insya Allah. Terus berikutnya izin saya sampaikan program privat yang kedua yaitu tahsin makomat. Jadi tahsin makomat itu ini beda metode ya, beda metode penerapannya yaitu tahsin beserta makomatnya. Jadi ini termasuk metode praktis yang Bapak Ibu sekalian bisa mempelajarinya secara langsung ketika KBM berjalan ya. Misalkan satu pertemuan Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan satu pola yaitu ayat 1 sampai 5 di sini ya, sesuai polanya dan itu bisa dibawa pulang langsung, bisa hafal. Maka itu di sini saya berikan slogan hafal tanpa dihafal, bisa tanpa dipelajari atau bisa tanpa disengaja gitu ya. Ini program privat yang kedua, tahsin makomat. Jadi biar ada pilihan. Terus berikutnya ada privat tahsin makhroj ya. Nah, ada pra makhroj, ada makhroj. Nanti kita akan pisahkan juga. Kalau misalkan pra makhroj itu akan belajar tahsin beserta makhroj, sedangkan kalau makhroj itu kita fokuskan bagi peserta yang sudah lulus di placement test, dari segi bacaannya sudah lancar gitu ya. Nah, ini pun juga ada programnya. Jadi insya Allah privatnya kita banyak ya. Jadi tinggal milih saja Bapak Ibu sekalian. Nah, cuman untuk makhroj itu harus ada placement test terlebih dahulu. Berbeda dengan tahsin ya. Kalau tahsin kita bisa langsung masuk, tapi kalau makhroj kita placement test dulu karena kita mempunyai tanggung jawab biar Bapak Ibu sekalian ketika belajar di makhroj tidak terlalu capek ya untuk menerima ilmu-ilmu terkait dengan sifat huruf, hak huruf dan seterusnya ya. Terus yang keempat, kita ini ada program baru ya. Program privat terbaru yaitu tahsin tikror dewasa ataupun ini untuk anak-anak pun juga sebetulnya bisa ya. Cuman untuk saat ini kita masih menerima di dewasa sampai orang tua. Karena apa? Masih mayoritas ya. Andai pun ada yang daftar untuk anaknya itu baru 1 orang, 2 orang. Jadi sebetulnya nanti boleh untuk waiting list boleh seperti itu ya. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk sistem pembelajarannya kita menggunakan Zoom meeting yang insya Allah Zoom meetingnya durasinya 1 jam 1,5 jam ya insya Allah. Terus untuk kualitas daripada Zoom meeting ini kita menyediakan kualitas yang terbaik dari segi suara seperti saya ini insya Allah dimaksimalkan sehingga Bapak Ibu sekalian bisa belajar lebih nyaman dan enjoy gitu ya. Terus berikutnya 1 bulannya 4 pertemuan ya, gratis mendapatkan modul yang lengkap. Berikutnya juga ada rekaman Zoom-nya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa hadir waktu KBM itu bisa mendapatkan rekaman Zoom-nya. Terkhusus program pada pagi hari ini ya, bagi Bapak Ibu yang belum menyimak dari awal bersama Syekh tadi, nanti ini rekamannya akan di-sharekan ke grup masing-masing seperti itu ya. Terus berikutnya mohon izin kita lanjutkan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut daftar boleh waiting list melalui admin kami Syifa, silakan nomornya dicatat ataupun langsung di capture ya atau di screenshot silakan ya. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian mohon izin Syekh, barangkali ada Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya terkait pendaftaran ini, barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian, silakan.
Oke, kalau tidak ada silakan di screenshot dulu. Nanti boleh tanya-tanya ke Teh Syifa terkait dengan program terbaru di Syawal nanti ya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali kepada tanya jawab. Kalau misalkan masih ada waktu, kita izinkan Bapak Ibu sekalian masih bisa bertalaki bersama Syekh. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kita akan buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau misalkan di sini yang sudah raise hand, apakah talaki atau bertanya? Ya boleh raise hand kembali bagi yang mau bertanya. Silakan. Di sini ada Ibu Nadia. Boleh Ibu Nadia di-on-kan mikrofonnya. Fuan. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Syekh. Terima kasih juga tadi sudah dijabarkan ya, ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Yang saya ingin tanya sebetulnya ini di luar tahsin tentang surat Al-Fatihah, tapi masih berkaitan. Bertanya Syekh, mengenai pembacaan Al-Fatihah ini, terutama ketika sholat ya, itu apakah afdolnya itu dibaca ayat per ayat atau diwasolkan? Karena saya pernah mendapatkan ada beberapa pendapat yang harus ayat per ayat gitu ya, satu nafas per ayat. Ada juga yang dia membacanya itu diwasolkan, kayak misalkan di ayat ke mana ya? Pokoknya ada yang diwasolkan gitu Ustaz. Nah itu baiknya seperti apa untuk pembacaan dalam sholat? Baik, jazakallahu khair. Terima kasih. Ini sangat bagus pertanyaannya Ibu. Dua-duanya benar, tapi ada yang bahalnya lebih atau ikut sunnah. Kalau kita berhenti, stop di setiap ayat itu ikut sunnah lebih baik. Tapi kalau mau wasal, tidak ada masalah Ibu. Tidak ada masalah, tapi tidak ikut sunnah, itu bedanya. Karena sesuai sunnah Rasulullah SAW dan sahabatnya, mereka berhenti di setiap ayat. Jadi setelah selesai ayat, berhenti baru lanjut. Sebentar, berhenti biasa maksud saya. Kalau mau wasal, contoh ada yang di salat tarawih, imam mau baca, dan dia mau contoh salat 20 rakaat. Jadi dia mau wasal biar salatnya lebih cepat. Boleh dua-duanya Ibu, tapi lebih tenang, lebih baik kalau kita berhenti di setiap ayat. Tidak ada yang salah di sini. Dan tidak ada yang harus. Ya. Ini ada yang lebih baik, lebih afdal. Bukan harus. Ya, jazakillahu khair. Baik, terima kasih Syekh. Insyaallah. Ya, sama-sama. Ya, syukron Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya di sini ada Ibu Fitri. Boleh dilontarkan langsung Ibu Fitri. Kalau tidak, saya coba bacakan Syekh ya. Ada di kolom chat. Assalamualaikum. Afwan Syekh, izin bertanya. Di Al-Dhalin ayat terakhir, Al-Fatihah tadi kenapa lamnya bertasydid dibaca 2 harokat? Itu Syekh pertanyaannya. Ini tasydid di sini maksudnya berhenti 2 harakat. Tidak mad, ini tidak termasuk jenis mad. Tapi di sini namanya tasydid itu maksudnya berhenti 2 harakat. Jadi kita berhenti di atas huruf ra. Kenapa? Karena huruf lam di sini aslinya 2 huruf. Sebelum tasydid aslinya adalah dua lam, 2 huruf lam. Yang pertama sukun, yang kedua mutaharrik. Jadi digabung menjadi 1 huruf. Dan kalau 2 huruf itu yang dulu sebelum digabung, 1 huruf biasanya 1 harakat. Kalau digabung 2 huruf menjadi 1 huruf, jadi 2 harakat. Berhenti. Baik, tahan 2 harakat insyaallah. Ya, syukron Syekh. Dan ini memang terjadi Syekh, banyak pertanyaan pun juga kepada sobat ngaji terkait dengan kebingungan tentang harakat ya. Mungkin peserta itu kebayangnya Syekh mad gitu ya. Padahal harokat itu bukan mad, tapi jarak mungkin ya Syekh. Ya betul, Masya Allah. Baik, izin Syekh ada pertanyaan lagi. Di sini kita punya 7 menit lagi ya insya Allah. Nah di sini ada Kak Fatir bertanya. Saya bacakan, izin Kak Fatir ya. Assalamualaikum. Izin bertanya Syekh, kalau bacaan Al-Fatihah belum terlalu lancar untuk imam sholat,
apalagi untuk anak-anak TK, berarti kafatir itu selalu mengimamin anak-anak TK, Syekh. Apakah saya berdosa atau malah dapat pahala karena anak-anak mendengarkan bacaan Al-Quran agar menjadi hafal, Syekh? Di sini jawabannya apa yang harus kita lakukan. Bukan ini baik, benar atau salah. Yang harus melakukan kita tetap belajar. Kenapa kita ikut hari ini daurah surat Al-Fatihah? Ikut karena mau belajar. Mau dapat ilmu bagaimana bisa membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Jadi kita harus terus berusaha untuk sampai koreksi bacaan terutama surat Al-Fatihah dan Al-Quran, semua Al-Quran, surat-surat. Jadi saran saya ke Fatir itu koreksi bacaan dulu sebelum menjadi imam. Walaupun diimami dengan anak-anak atau bimbingan salat makmum yang anak-anak atau dewasa, semuanya harus imamnya bacaannya minimal surat Al-Fatihah benar. Kalau surat-surat yang lain melakukan salah jelas di dalam salatnya benar, tidak dibatal, tapi pakai dosa. Tapi surat Al-Fatihah salatnya dibatal kalau ada salah jelas. Jadi minta tolong kalau ada imam, ada yang bertanya, ini pertanyaan dari saya, ada yang tanya bagaimana solusinya kalau kita ikut salat, imamnya bimbingan salat, dia melakukan satu salah jelas, apa yang harus kita melakukan dalam salat? Ini ada dua solusi. Kita bisa stop, berhenti, keluar dari salat, bukan keluar dari masjid, tetap di tempatnya, di posisinya, tapi maksud saya taslim. Maksud saya taslim, kanan, kiri, dan salat sendiri. Kalau imamnya sudah pastikan, ini dia melakukan contoh, dia membaca Shirata alladzina an'amta alaihim. Shirata, bukan sirata. Ini salah jelas. Udah jelas di sini. Jadi kita bisa ada dua solusi. Di dalam salat, di posisinya tetap, kita salam dan salat sendiri. Ini solusi pertama. Solusi kedua, kita lanjut salat sampai akhir, nanti diulang sendiri setelah selesai salat. Tapi salatnya harus diulang. Tetap. Kalau mau berhenti langsung atau di akhir salat, dua-duanya diulang. Dan minta tolong, coba nanti berbicara dengan imamnya atau panitia di KM masjidnya, ketua KM masjid atau orang-orang di sana yang bisa kedengaran dari kita, coba berbicara tentang masalah membaca surat Al-Fatihah. Karena juga kita tidak setiap salat harus kita berhenti dan diulang salat. Kalau udah terjadi ini 1-2 kali, harus kita ganti imam atau ganti masjid. Kalau tidak bisa ganti imam, karena kadang beberapa masjid mereka tidak mau, imamnya tidak mau diganti, tetap dia salat. Bapak dan Ibu yang penting kita jaga salat. Kita melaksanakan salat dengan baik, dengan benar, tidak ada yang salah. Ini maksud saya. Baik, terima kasih. Masya Allah, syukran Syekh untuk ilmunya. Dan memang izin Syekh, di kita itu di Indonesia luar biasa. Ini pertanyaan selalu ada saja, apalagi banyak peserta yang sudah belajar mungkin Syekh ya, ketika mendengar imam yang kurang bagus gitu ya, terus bacaannya tidak sesuai apa yang dipelajari, itu luar biasa ya, banyak komentar. Akan tetapi mungkin yang berperan DKM berarti ya Syekh ya, yang harus betul-betul mengkondisikan biar imam itu betul-betul memang yang sudah terpilih gitu ya. Dan qadarullah memang ya saat ini kondisi di Indonesia seperti ini Syekh. Ya pasti yang bertanya seperti ini banyak sekali di sini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Baik, di sini ada waktu Syekh 3 menit lagi, kita akan coba dengan pertanyaan saja ya. Karena ini kita pun juga penting bagi Bapak Ibu sekalian, silahkan lontarkan saja mumpung beliau masih hadir di sini, insya Allah. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Boleh langsung di-on-kan mikrofonnya ya. Di sini ada Ibu Ade Sarmila. Silakan Ibu Ade, barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau Kak Ibu Hamidah. Saya Ustadz, Ustadz. Ya silakan Ibu Ade. Bu Anis, Ibu Hanis. Ibu Hanis ya, silakan saya Ibu Hanis.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Barakallah pertemuan hari ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kami. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, ketika berimam sholat, kita ingin bacaan Al-Fatihah yang sebagai kewajiban kita untuk membaca sendiri itu terbaca dengan baik. Tetapi kalau berjamaah kadang-kadang terlalu cepat imam itu ruku gitu. Kita belum selesai padahal dia sudah baca ayat misalnya, tapi tidak terkejar dengan bacaan kita yang ingin kehati-hatian membaca Al-Fatihah ini dengan ayat per ayat. Bagaimana, apakah kami akan tetap berdiri menyelesaikan Al-Fatihah itu, baru kita tidak agak-agak tertunda untuk rukunya. Nah, seperti apa itu? Begitu juga dengan ketika sujud, ruku dengan tumakninah oke, tapi bacaannya terlalu cepat itu seperti apa kita menyikapi itu, Ustaz? Baik Ibu, terima kasih, syukran. Kalau kita biasanya sebagai para makmum di salat, kita membaca surat Al-Fatihah setelah imam dia selesai baca surat Al-Fatihah. Jadi ada berhenti istirahat sebentar antara membaca surat Al-Fatihah dan ayat-ayat selanjutnya. Kalau imamnya terlalu cepat, kita tidak bisa baca surat Al-Fatihah atau tidak selesai membaca surat Al-Fatihah, kita tetap ikut imam. Jadi kalau dia ruku', kita ruku', dia sujud, kita sujud. Jangan kita lanjut baca surat Al-Fatihah dan nanti ruku' padahal imam sudah sujud. Kita terlambat, jangan. Karena imam dibuat imam menjadi pimpinan salat untuk kita ikut imamnya, untuk bisa diikuti. Jadi kita ikut aja Ibu. Ini lebih utama. Dan kita minta coba dari imamnya, jangan terlalu cepat salatnya. Tapi kalau sudah terjadi, sudah cepat, kita ikut imamnya. Tidak apa-apa. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Cukup Ibu? InsyaAllah, Masya Allah. Syukuran saya, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah untuk jawabannya. Membuat kita lebih cerah lagi, alhamdulillah. Dan tentunya ini pasti kita masih pada penasaran Syekh untuk bertalaki, tapi insya Allah ada sesi kedua Syekh ya, insya Allah di tanggal 15. Boleh dicatat dulu Bapak Ibu sekalian, dicatat dulu nanti insya Allah tanggal 15. Mudah-mudahan kita dapat kesempatan kembali dari Syekh untuk mentalakikan bacaan kita kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau pun juga sehat bisa hadir pada waktunya nanti insya Allah di tanggal 15 Syekh ya. Dan alhamdulillah kita akan coba batasi waktunya, kita paskan saja, dan ini lebih 1 menit Syekh ya. Meskipun di sini masih banyak pertanyaan ya di kolom komentar, tapi insya Allah boleh nanti lontarkan kembali ya Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaannya di save dulu, nanti tanyakan kembali di tanggal 15. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pun juga semuanya bisa hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, barangkali itu yang bisa kami sampaikan, dan tentunya sepertinya kita kembalikan kepada Syekh untuk sekalian menutup kajian. Syekh, barangkali ada motivasi terakhir untuk kita semua senantiasa untuk lebih cinta kepada Al-Quran. Tafadhol Syekh. Baik, jazakumullah khair, terima kasih. Mungkin terakhir tutup dengan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak. Harus kita dalam kehidupan menjaga agama Allah Azza wa Jal, menjaga Allah Azza wa Jal dengan banyak ibadah, zikir, salat, baca Quran, semua amal-amal kebaikan. Hasilnya insyaAllah Allah akan menjagamu, akan menjaga kalian semua dalam kehidupan, kesehatan, keluarga, kerja, sekolah, masjid, semua urusannya Allah Azza wa Jal memudahkan. Jadi jagalah Allah Azza wa Jal, maka Allah akan menjagamu, menjaga kalian insyaAllah. Jazakumullah khair, syukran lakum, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, nikmat sekali ya alhamdulillah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan rasa tenang kepada kita, apalagi kalau
pernah kita berbincang-bincang ya bersama Ustaz Salman waktu itu, betapa nikmatnya kita selalu mendengarkan pembahasan-pembahasan Al-Quran. Tiada ada bosan-bosannya. Pokoknya nggak ada bosan-bosannya ketika kita membahas Al-Quran. Apalagi yang membahas guru kita Syekh Bilal. Beliau insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi, Allah muliakan dengan Al-Quran insya Allah ya. Mudah-mudahan kita doakan juga beliau sehat selalu. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan terus ilmunya dari beliau dan dapat kesempatan untuk bertalaki nanti insya Allah ya, termasuk saya pun juga sama. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, insya Allah dicatat ya untuk kajian pada hari ini. Nanti di siang hari jam 1 kita ada kajian Maqamat Al-Quran, dan nanti di di sore hari talim, terus nanti besoknya lagi terus ya sampai insya Allah 20 hari kita akan mengistiqomahkan itu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap istiqomah sebagaimana Sobat Ngaji mempunyai visi misi. Salah satu di antara visinya adalah untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Kita ajak saudara-saudara atau teman-teman kita yang belum bisa membaca Al-Quran, ajak kepada Sobat Ngaji. Insya Allah banyak program, ada privatnya, ada kelas besarnya, dan semuanya insya Allah kita gratiskan ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, untuk untuk kebutuhan-kebutuhannya, saran-sarannya, koreksiannya silahkan boleh juga disampaikan kepada kita, karena insya Allah kita akan senantiasa memberikan yang terbaik ya, fasilitas pelayanan yang terbaik tentunya, sebagaimana kita yang kedua yang saya garis bawahi di visi misi kita itu adalah yang tadi memberantas buta huruf Al-Quran, yang kedua itu adalah mengistiqomahkan Indonesia dengan Al-Quran. Mohon doanya mudah-mudahan kita semua bisa dan Allah mampukan, dan mudah-mudahan ibu bapak sekalian pun juga menjadi keluarga yang keluarga Sobat Ngaji yang insya Allah sama-sama memperjuangkan dakwahnya Rasulullah SAW. Salah satu diantaranya dengan mengajak ataupun belajar di sini insya Allah ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Syekh Bilal untuk waktunya luar biasa. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian masih ingat tadi ya, kita lanjutkan nanti di pertemuan yang nanti tanggal 15, dan insya Allah dapat kesempatan kembali untuk bertalaki ya. Baik, barangkali itu saja, kita batasi waktunya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya. Waktu luangnya insya Allah sudah catat dengan menjadi amal soleh. Apapun yang kita lakukan pada pagi hari ini, mudah-mudahan tentunya ini semuanya ibadah ya, semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan sekian. Ari Abdullah, saya undur pamit mewakili tim Sobat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian semuanya di sini yang hadir. Mohon dimaklum. Saya cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa kembali di kajian berikutnya Bapak Ibu sekalian. Izin saya off-kan. Bisa dan Ustaz Ari.